Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan bagi para pendamba surga sangat menggembirakan, sangat membahagiakan. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang telah dikumpulkan. Makna ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Yang pertama adalah orang-orang kafir, mereka mencari kebahagiaan dengan dunia, jabatan, kekuasaan, harta, mungkin juga jalan-jalan. Tapi ketika mereka mendapatkan perkara-perkara tersebut, kebahagiaan yang mereka dapatkan tidak abadi dalam diri mereka. Karena memang orang tidak pernah akan bahagia dengan kekuasaan. Tidak sedikit penguasa khawatir, seperti Fir'aun. Maka setiap ada anak laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Orang khawatir kekuasaan yang susah payah dia dapatkan lepas dari dia. Makanya sebutkan dalam hadis Nabi bersabda, satakunu, akan datang orang-orang pada akhir zaman, mereka semangat dalam al-imarah, dalam kekuasaan. Mereka berlomba-lomba, segala macam cara mereka lakukan untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan, pangkat. Tapi kata Nabi, fatakunun nadamatu yaumal qiyamah. Kekuasaan, jabatan yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan menjadi penyesalan di hari akhir. Orang-orang yang menawarkan diri untuk menjadi penguasa,
jika diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang yang paling merugi. Satakunun nadamatu yaumal qiyamah. Orang mencari kebahagiaan dengan harta. Ketika mereka mendapatkan harta itu bahagia, tetapi kebahagiaannya tidak abadi. Bahkan tidak sedikit orang kaya bunuh diri. Tetapi ibadah Allah, ketahuilah, kebahagiaan itu minallah, dari Allah. Ma waqqara fil qalb, datangnya dari Allah, sesuatu yang ditanamkan oleh Allah di hati orang-orang yang Dia pilih. Jika itu sudah tertanam di dalam hati seseorang, dia akan berbahagia, dia akan senang. Dan dari sekian banyak karunia dan keutamaan Allah yang Dia berikan kepada hambanya, ya ibadallah, yakni liqa'u Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Ibadallah, suatu ketika Nabi lewat pekuburan. Beliau lewat kubur, beliau tanya kepada sahabat, ini kubur siapa? Dijawablah oleh sahabat, fulan ya Rasul, ini kuburnya seseorang. Tahukah kamu, kata Nabi, bahwa orang yang berada di dalam kubur ini meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dia pingin ibadah, meskipun salat hanya 2 rakaat, habis itu dia meninggal lagi. Ibadah Allah, orang yang telah meninggal dunia sudah putus kesempatan beribadah baginya. Sahabat Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, pada saat dia akan meninggal dunia, dia menangis. Lalu sahabat yang lain bertanya kepada Mu'az, lima tabkika ya Mu'az? Kenapa engkau menangis wahai Mu'az? Apa jawab dia, ya ibadallah, bagaimana aku tidak menangis? Bukan kematian yang saya tangisi, tetapi ketika saya sudah berada di alam kubur, saya sudah tidak bisa merasakan nikmatnya bangun tengah malam. Ketika saya berada di alam kubur, saya sudah tidak bisa merasakan nikmatnya mentadabburi Al-Quran. Ketika saya berada di alam kubur, saya sudah tidak bisa berada dalam nikmatnya majlis Nabi, halaqah ilmu. Itu yang membuat dia menangis, ya ibadah Allah. Bukan kematian yang dia takuti. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya ibadah. Dia telah merasakan lazzatul ibadah, halawatul ibadah. Dia telah merasakan nikmatnya, manisnya bersama Allah. Dan ibadah Allah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan, Ramadan adalah momennya orang bersama Allah lebih banyak. Kaifa la nubshir? Bagaimana kita tidak akan berbahagia, ya ibadah Allah? Bagaimana kita tidak berbahagia masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dalam bulan Ramadan? Pada saat yang sama, sekian banyak saudara-saudara kita, sekian banyak teman-teman kita sudah berada di alam barzakh. Musim pandemi,
sekian puluh nomor kontak kita hapus di HP kita. Mereka telah meninggal dunia. Tapi tidak bagi kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan. Ibadah Allah. Orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan ini dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang itu dicintai oleh Allah. Kenapa saya? Kenapa kita dipertemukan dengan Ramadan? Karena kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu bihi 'abdan ista'malhu." Apabila orang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disibukkan oleh Allah. Masta'amalhu ya Rasul. Apa makna disibukkan ya Rasul? Dia disibukkan dengan amal salih. Itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Dan dari sekian banyak waktu, Ramadan inilah musimnya kita sibuk beribadah. Ketika kita berada di tanah haram, mudah-mudahan yang belum dikasih kesempatan, Allah kasih kesempatan haji dan umrah. Dapat kita lihat 30 menit sebelum azan orang sudah pada ke masjid. Apalagi hari Jumat, 2 jam sebelum azan Jumat sudah pada ke masjid. Kenapa bisa begitu? Karena memang itu nuansa ibadah. Yang aneh kalau orang di hotel tidak ke masjid, itu aneh. Karena nuansa ibadah. Di dunia ini dilipat gandakannya pahala, kata ulama, bisa karena tempat, al-makan, bisa karena al-waqt, karena waktu. Dilipat gandakan pahala di tanah haram. Sekali salat di Masjid Haram pahalanya 100.000. Sekali salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000. Masjid Aqsa 250 atau 500. Nuansa ibadah. Ramadan, nuansa ibadah, kaitannya dengan waktu. Kita sibuk beribadah. Saudara, jangan-jangan orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan tetapi dia belum sibuk ibadah, dia biasa-biasa saja, karena memang hatinya sudah dikunci oleh Allah. Ini anugerah dari Allah. Ini nikmat dari Allah yang mesti selalu kita rawat. Kemungkinan yang kedua, orang dipertemukan dengan bulan Ramadan karena memang kita ini para pendosa. Kita ini al-fujar. Kita ini pendosa, ahli maksiat. Dan itu yang harus kita akui kepada Allah. Saudara, 2 kali dalam sehari paling tidak kita sampaikan kepada Allah dalam lafaz sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. 2 yang kita akui kepada Allah. Sekali di pagi hari, sekali di sore hari. Siapa yang membaca sayyidul istighfar pagi hari, yakin kepada Allah, sebelum masuk waktu sore meninggal, masuk surga dia. Siapa yang membaca sayyidul istighfar sore hari, yakin akan ampunan Allah, sebelum masuk waktu pagi, dia meninggal, masuk surga. Aku mengakui nikmat-Mu yang banyak ini ya Allah. Kita tidak bisa dapat apa-apa kalau bukan nikmat dari Allah. Banyaknya nikmat Allah tak mampu kita hitung ya ibadah Allah.
nikmat itu akan terasa setelah dia hilang dari kita. Setelah dia hilang. Nikmat sehat setelah orang sakit. Nikmat air setelah tidak ada air. Nikmat lampu bagi kita biasa-biasa saja. Tapi saya orang pulau, dari Banyuwangi nyebrang laut 20 jam, PLN belum masuk. Malam gelap gulita. Maka terang bulan itu ketika tanggal 15 purnama, nikmat banget. Ya. Namanya Kepulauan Sapeken. Dari Banyuwangi 18 sampai 20 jam nyebrang laut. Saya lahir di sana dan dibesarkan di sana. Sampai hari ini tahun 2024 PLN belum masuk. Betapa nikmatnya lampu. Betapa nikmatnya lampu kalau ada. Kita punya pesantren, kita beli PLTS. PLTS terbatas. Bagi kita lampu biasa-biasa saja. Karena terlalu banyak. Nikmat Allah ini terlalu banyak, makanya kadang-kadang orang lupa mensyukurinya. Makanya kalau kita pelajari Al-Quran, surah Al-Insan, kita akan temukan bagaimana redaksi Allah antara yang bersyukur dengan yang kufur nikmat. Allah menyebutkan banyak yang mengkufuri nikmatnya. Tapi Allah tidak bosan, terus dikasih oleh Allah, terus dikasih oleh Allah. Nikmatmu sangat banyak kepada saya ya Allah. Tapi apa yang kita balas kepada Allah? Bagaimana kita membalas Allah? Nikmat yang banyak itu kadang-kadang lebih sering kita balas dengan dosa ya ibadah Allah. Kita diberikan nikmat HP oleh Allah. Apakah kita mensyukurinya? Apa yang kita tonton di HP kita? Apa yang kita lihat di HP kita? Kita dikasih nikmat mobil oleh Allah. Kemana kita bawa mobil kita? Ke tempat maksiat, ke tempat ibadah? Hadhihi nikmah. Ini semua nikmat dari Allah. Dan ingat, Allah katakan dalam Quran surah At-Takatsur bahwa seluruh nikmat summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Seluruh nikmat yang ada pada kita ini akan ditanya satu persatu oleh Allah. Nikmat baju ditanya oleh Allah, nikmat HP ditanya. Semua, tidak ada yang tersisa. Maka semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ya ibadah Allah, semakin berat proses hisab kita di hari akhir. Apalagi jika tidak dimanfaatkan dalam rangka beribadah. Tetapi demi Allah, saya, mungkin kita, nikmat yang banyak itu kadang-kadang lebih sering kita membalasnya dengan maksiat kepada Allah. Apakah Allah mencabut nikmat? Tidak. Allah Al-Jawad. Allah Al-Jawad, satu dari sekian banyak nama dan sifat Allah. Jawad artinya maha pemurah. Sungguh pun mereka kafir, tetap saja mereka dikasih oleh Allah. Bahkan pemberian kepada orang kafir kadang-kadang lebih banyak daripada orang Islam. Inilah rahasia. Inilah makna kenapa Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena kita ini pendosa. Allah berikan kesempatan kepada saya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melebur dosa 11 bulan dengan 1 bulan Ramadan. Pertanyaannya kemudian, di hari ke-7 ini sudah sampai mana kualitas keimanan saya? Sampai mana kualitas keimanan kita? Sampai di mana bacaan Quran kita? Sampai di mana salat berjamaah kita? Masih sering masbuk atau tidak? Bagaimana zikir pagi petang kita? Ibadah Allah, ini momen bagi kita. Jika di bulan Ramadan kita tidak bisa melebur dosa kita,
Di bulan apa kita akan meminta ampun kepada Allah? Ibadah Allah. Allah Al-Jawad. Allah memiliki nama tadi, Al-Jawad, artinya pemurah. Kalau manusia, dermawan. Bagaimana bentuk kedermawanan Allah, atau bagaimana bentuk pemurahnya Allah kepada manusia, kepada kita? Ada 4 kata ulama. Yujawwirullahu ta'ala li'abdihi birahmatih wa maghfiratih wa itqin minan nar wa idkhalil jannati. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah kepada hambanya dengan 4 perkara, ya ibadallah. Yang pertama adalah Allah berikan rahmatnya kepada kita. Yang kedua, Allah maha pemurah dengan diampunkannya dosa-dosa kita. Ibadah Allah. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidak ada keburukan yang kita dapatkan di dunia ini melainkan itu akibat dari dosa saya, dari dosa kita, ya ibadah Allah. Tapi apa? Dari sekian banyak dosa yang kita lakukan, tidak semua dihukum oleh Allah. Dari menumpuknya dosa yang kita lakukan, tidak semua dihukum oleh Allah. Wa yafu an katsir, justru lebih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Ibadah Allah. Jika dosa ini ada baunya, Pak, Bu, jika dosa ini ada baunya, gak mau orang duduk dekat kita, Pak. Busuk badan saya, Pak. Busuk badan kita. Jika dosa ini berbau, gak berani kita berada di tengah-tengah ini, karena badan kita ini busuk dengan dosa. Tapi itu ditutup oleh Allah. Allah memiliki nama Satir, Maha Penutup. Ditutupnya dosa kita dari pandangan orang lain. Maka setiap pagi kita mohon kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu doa kita kepada Allah setiap hari. Ya Allah, tutuplah aibku ya Allah. Tutuplah dosaku ya Allah. Kalau kita sudah sendirian, apa yang kita lihat? Sudah tidak dipantau oleh istri, sudah tidak dipantau oleh kawan, sudah tidak dipantau oleh anak. Kita sendirian. Apa yang kita lakukan? Nuansa dosa luar biasa. Mohon maaf, ada perempuan lewat di hadapan kita membuka auratnya. Apa mata kita bisa terjaga? Siapa yang tidak tertarik? Nuansa dosa. Allah maha mampu, Pak. Setiap kali orang melihat hal yang haram, langsung dikurangi penglihatannya oleh Allah. Bisa-bisa jutaan manusia dalam sekejap buta, ya ibadah Allah, tidak bisa melihat. Andai itu dilakukan oleh Allah. Tapi wa yafu an katsir, Allah lebih banyak menutup dosa kita, tidak menghukum dosa kita. Yang dihukum oleh Allah dari dosa kita hanya sedikit, ya ibadah Allah. Karena Allah Jawad, Allah Satir, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, ya ibadah Allah. Dosa ini tidak berbau. Kalau kita wudu, tetesan air wudu kita itu ikut jatuh dosa-dosa kita, kata Nabi. Kalau dosa itu bisa dilihat, rasa-rasanya kita tidak akan berani berwudu dekat orang. Tiba-tiba yang jatuh dosa lisan kita. Bersihin mulut, masukin air ke mulut, semburin air, keluar dosa. Ya, basuh muka, kelihatan dosa-dosa mata. Gak berani kita, Pak, wudu dekat orang. Dosa kita ini banyak. Tetapi itu ditutup oleh Allah. Allah Satir, Allah Maha Penutup. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah. Tutuplah aibku, ya Allah.
Jangan siksa aku dengan dosa-dosaku ya Allah. Selamatkan aku dengan dosa-dosaku ya Allah. Ibadallah, inilah momennya. Inilah musimnya kita menutup dosa kita sebanyak-banyaknya. Karena itu paket-paket ibadah Ramadan adalah dalam rangka menutup dosa-dosa kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan harap diampunkan dosanya yang lalu, kata Nabi. Subhanallah. Kita salat tarawih 1 jam saja itu sudah dapat menghapus dosa kita. Pada saat yang sama pahalanya 12 jam. Itu maha pemurahnya Allah kepada kita. Kita puasa 1 hari Ramadan 14 jam kurang lebih. Itu nilainya 30 hari. Nilainya 30 hari. Itu pemurahnya Allah. Puasa 1 jam, ya, puasa 12 jam dapat menutup dosa 1 bulan. Subhanallah. Subhanallah. Allah Al-Jawad. Allah Maha Pemurah. 30 hari kita berdosa. Puasa Ramadan 1 hari tertutup dosa 30 hari. Jika puasa kita benar. Karena puasa itu ada 2. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Untuk yang membatalkan puasa, faham kita Pak. Makan sengaja, minum sengaja, mendatangi istri sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ya. Kita mampu semua. Anak kita, anak saya kelas 2 SD, kita sudah punya anak, rata-rata sudah puasa. 10 tahun sudah puasa. Kuat tidak makan, kuat tidak minum. Tapi yang kurang terperhatikan adalah perkara yang membatalkan pahala puasa. Ini yang kurang terperhatikan. Maka hadis paling tidak ada 5 yang menjelaskan kepada kita berapa banyak orang berpuasa hanya dapat lapar dan haus dari puasanya. Sah puasanya tapi tidak dapat nilai dari puasanya. Yakni apa? Imsak minat ta'am wasyarab wal jima' wala yumsik lisanahu minal ghibah wal fitnah. Dia menahan mulutnya, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi dia tidak menahan mulutnya menggibah orang. Dia tidak mempuasakan mulutnya memfitnah orang. Yumsiku 'anit ta'ami wasyarabi wal jima' wala yumsik 'ainahu bil aurat. Dia menahan mulutnya, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tetapi dia tidak menahan, mempuasakan matanya dari aurat-aurat yang terumbar, baik di dunia maya apapun di dunia nyata ya ibadah Allah. Kita keluar setengah jam menjelang azan maghrib, banyak orang berjubel cari bukaan. Di situ juga ada perempuan yang mengumbar aurat. Itu sangat membahayakan puasa kita. Makanya yang berat itu bukan tidak makannya. Yang berat itu adalah menahan diri dari dosa. Inilah yang dilatih oleh Ramadan. Yang berat itu bukan tidak makannya, tapi menahan nafsu. Kemarin saya berangkat ceramah. Ya. Tiba-tiba ada yang senggolan di jalan. Senggolan. Ya. Subhanallah, inilah berat. Apa yang terjadi? Yang motornya tersenggol, istrinya pakai jilbab, dia hantam kepala yang menyenggol dia. Ojek online. 2 hari yang lalu. Saya yakin dia puasa itu. Pakai jilbab, jilbabnya rapi. Dipukul palanya 2 kali. Pala, mohon maaf, ojek online ini. Subhanallah, saya mengeluskan dada saya. Ya Allah, berat sekali orang puasa ini. Ya. Makanya kata Nabi, jika ada orang ngajak berantem kepada kamu, katakan inni shaim, katakan kepadanya saya sedang
berpuasa. Tapi jangan diikuti. Kita tunggu ntar malam kita berantem di mana. Gak boleh. Kalau ada orang yang ngajak ribut denganmu di siang hari, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang berpuasa. Padahal kita lebih kuat, fisik lebih hebat. Yang ngajak berantem badannya kecil. Sekuat apapun kita, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Engkau tidak makan, engkau tidak minum, tapi engkau berantem, engkau adu mulut. Tidak ada nilai puasamu ya ibadallah. Inilah puasa yang kalau kita kerjakan satu hari, maka nilainya itu menutup dosa 30 hari. Maka Ramadan adalah jihadun fin nahar wa jihadun fil layal. Ramadan ini jihad di siang hari dan jihad di malam hari. Jihad di siang hari tadi, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak berkata kotor, tidak melihat hal yang kotor. Dan jihad di malam hari, bagaimana kita tetap menghidupkannya dengan sholat tarawih dan banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dua perkara ini ada pada kita, karena memang kita orang yang dicintai oleh Allah, atau karena memang kita ini pendosa. Allah kasih kesempatan Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan keluar dari Ramadan 1 Syawal kita sudah seperti bayi baru lahir, tidak punya dosa. Di tempat ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di surganya. Allahumma inna ala siyamina, ya Allah tolonglah kami agar puasa kami lebih baik ya Allah. Allahumma a'inna ala qiyamina, tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah agar kami bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Allahumma a'inna bitarkil ma'asi, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah agar kami bisa meninggalkan dosa sekecil apapun, terutama di siang hari ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita terus dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.